Lalu prosesnya seperti tadi, apakah mau kita kirim ke main right atau ke main left. Dalam hal ini saya kirimkan ke main left, maka dia keluar di main left. Maka jika volumenya saya besarkan, lalu main outputnya saya besarkan, maka suara saya keluar hingga menjadi lebih keras, hingga dapat didengar oleh banyak orang. Oke, amplifier berikutnya yang akan kita bicarakan adalah benda yang terkenal dengan sebutan frekuensi equalizer, atau orang menyebutnya equalizer ataupun EQ. Dan dalam dunia profesional audio, yang paling terkenal adalah equalizer yang mempunyai 31 buah frekuensi. Kita sebut 31 band sepertiga oktav graphic equalizer. Bentuknya seperti ini. Jika kita perhatikan, ada 31 buah frekuensi di channel 1, lalu ada 31 buah frekuensi di channel 2. Untuk sementara ini, kita hanya menggunakan channel ke-1 saja. Artinya yang channel kedua sama sekali tidak digunakan. Yang terjadi adalah ada sumber suara melalui graphic equalizer kita ini, baru setelah itu menuju ke loudspeaker. Dimana kebetulan P6A dari Phonic ini adalah loudspeaker yang di dalamnya sudah ada power amplifier. Jadi kita sudah tidak perlu power amplifier lagi. Sebagai contoh, supaya mudah, seandainya saya mempunyai sumber suara yang terdiri dari semua frekuensi pada level yang sama, terkenal dengan sebutan pink noise, maka bunyinya menjadi seperti ini, agak mengganggu karena itu disebut noise. Oke, masih ingat yang tadi bahwa maka sekarang pink noise ini menjadi ground noise bagi saya. Maka suara saya harus jauh lebih keras dibanding pink noise ini. Pink noise ini saya liwati 31 band graphic equalizer. Jadi jika saya mau mengikualkan frekuensi-frekuensi yang 31 buah ini, artinya yang saya ikualkan adalah levelnya. Misalnya 8 kHz nya levelnya saya tambah 12 dB, maka bunyinya akan menjadi seperti ini. Saya kembalikan ke posisi 0. Sekarang saya balik bahwa level frekuensi 8 kHz saya kurangi 12 desibel, maka bunyinya akan menjadi seperti ini. Mudah-mudahan dapat terdengar bedanya. Yang berikutnya, seandainya ada frekuensi lain yang levelnya mau saya tambah, misalnya adalah frekuensi 125 Hz. Oke, frekuensi 125 Hz ini levelnya saya tambah sebanyak 12 dB. Frekuensi 125 Hz ini levelnya saya kurangi sebanyak 12 dB. Oke, mudah-mudahan kita dapat idenya bahwa yang disebut equalizer adalah alat yang untuk mengikualkan level-level dari frekuensi-frekuensi agar terdengar nyaman bagi telinga manusia. Sekarang kita coba, seandainya saya mempunyai sumber suara berupa drum mix seperti ini. Lalu ceritanya kita mau tambah frekuensi 200 Hz nya. Maka frekuensi 200 Hz ini saya naikkan sebanyak 12 dB. Sekarang saya kurangi. Sekarang saya tambah. Sekarang saya kurangi. Akan lebih terasa jika dua buah
frekuensi yang levelnya saya tambah. Misalnya saya kurangi. Saya tambah. Saya kurangi. Saya tambah. Sekarang frekuensi 8 kHz dan 6,3 kHz. Levelnya saya tambah. Saya kurangi. Saya tambah. Mungkin mudah-mudahan didapat idenya bahwa yang disebut equalizer adalah untuk membuat sumber suara itu menjadi nyaman bagi telinga manusia. Artinya tidak ada yang harus dihafalkan bahwa equalizer itu harus berbentuk seperti orang tersenyum ataupun berbentuk yang agak aneh dan sebagainya. Pada intinya bahwa jika dengan menggunakan grafik equalizer seperti ini, ternyata pada posisi flat atau pada posisi 0 itu sumber suara kita sudah terdengar dengan baik, maka buat apa lagi kita menggunakan equalizer? Artinya, jika equalizer itu mempunyai kelas tertentu, biasanya selalu ada tombol yang disebut tombol bypass ataupun tombol in dan out. Artinya, setelah kita mengekualisasi, lalu kita bandingkan kalau tidak kita ekualisasi, yang mana yang lebih enak, yang mana yang lebih nyaman. Jika ternyata yang ini lebih nyaman menurut kita, maka kita sudah sukses melakukan ekualisasi buat sumber suara yang ini. Pada intinya, lebih banyak frekuensi yang dapat kita tambah atau kita kurangi levelnya, tentu akan lebih banyak kemungkinannya untuk membuat telinga kita menjadi lebih nyaman. Tapi tentu pengoperasiannya akan menjadi lebih sulit. Maka lalu metode menggunakan graphic equalizer, real time analyzer, dan sumber suara yang disebut pink noise menjadi metode standar untuk membuat sound system kita terdengar seperti aslinya, atau kita sebut sudah flat. Mudah-mudahan pelajaran mengenai basic audio yang pertama ini cukup bisa membantu, dan kita akan bertemu di basic audio yang kedua. Terima kasih.